Menikahi janda Ting-Ting. Bab 118. Aku. Arman menyodongkan badannya ke depan, menatap Adam dengan lebih serius. Percayakan Guzel kepadaku. Aku akan membesarkannya, sama seperti aku membesarkan Altaf. Sorot tajam yang diperlihatkan Adam, pada akhirnya berubah tenang. Entah mengapa ucapan Arman terdengar begitu meyakinkan. Tidak ada yang perlu ia ragukan, karena Arman memang punya segalanya, baik dan bijaksana. Terbukti, Arkan dan Rania bisa tumbuh sukses sekarang karena hasil campur tangan Arman. Pikirkan itu baik-baik, dan datanglah saat kamu menemukan jawabannya. Arman menghabiskan sisa kopi di cangkirnya, kemudian berdiri hendak pergi. Aku setuju. Tiba-tiba saja, Adam kembali bersuara. Sedikit mendogak, menatap Arman yang sudah berdiri di samping meja restoran. Jika kamu bisa berjanji untuk membesarkan Guzel seperti putrimu sendiri, aku akan fokus membantu Chelsea mengembangkan perusahaan. Lengkungan senyum terpantri jelas di wajah Arman. Ia mungkin gagal memberikan Rania untuk membantu Adam merawat Guzel, tapi bukan berarti tidak ada cara lain untuk mengurangi beban Adam. Kejarlah mimpimu, cari kebahagiaanmu sendiri. Di tanganku, Guzel akan tumbuh menjadi gadis yang baik, sama seperti mendiang kakakmu. Adam kembali menunduk, melihat jari-jari tangannya yang sedang mencengkram kedua sisi lutut di bawah meja. Ia sedikit merasa lega, tapi juga khawatir, apakah Guzel menerima keputusannya ini. Pagi ini rombongan keluarga pergi jalan-jalan. Sejak datang ke Jakarta, Guzel memang hobi pergi jalan-jalan bersama Altaf ke mall, ataupun taman bermain lainnya. Al, kata Oma Onti Rania mau nikah sama om ganteng itu, ucapannya seraya melahap kentang goreng yang tersaji di atas meja salah satu restoran cepat saji. Mungkin. Altaf mengangkat kedua sisi bahunya. Al nggak peduli dengan urusan orang dewasa. Kamu nggak tahu. Aku itu suka sama om yang itu. Kalau dia nikah sama Onti Rani, terus aku sama siapa? Nanti. Sama Al aja. What? Sudut bibir Guzel menungkik tajam. You masih bocil ya? Beda usia kita 3 tahun 6 bulan, hampir 4 tahun, bisa-bisanya kamu ngomong gitu ke aku yang sekeren dan secantik ini. Belcanda, Al rencananya nggak mau nikah kok. 8. Kenapa? Nggak ada yang secantik dan sekeren Bunda Al. 2 orang bodyguard yang berjaga di belakang meja hanya bisa tersenyum-senyum sendiri mendengar obrolan 2 bocah itu, dan terus berlanjut hingga berjam-jam. Ya, mereka hanya dijaga oleh bodyguard. Sedangkan Chelsea mengajak Mama Adam untuk shopping, bersama Bu Nur juga. Sedangkan Rania memilih masih mengurung diri di rumah, tak ingin bertemu dengan siapapun. Tak juga ingin mendengarkan apapun. Di titik jenuh menunggu ketidakpastian, ia nekat keluar dari rumah secara diam-diam. Dari pintu belakang, mengendarai motor sport yang sudah lama teronggok di garasi. Penjaga yang sedang asik ngopi di teras samping, langsung terperanjat. Berlari cepat mengejar motor yang dikendarai gadis itu. Nona Rania. Tanpa mempedulikan teriakan itu, Rania terus melajukan kendaraannya, tanpa memikirkan resiko yang akan diterima, jika Arman ataupun Chelsea tahu, ia keluar dari rumah, tanpa izin. Ya, sampai detik ini Rania belum tahu fakta sebenarnya. Ia masih menyangka akan dijodohkan dengan Adam dan hampir pasrah. Tapi sebelum itu terjadi, ia ingin bertemu dengan Arkan, sekali lagi. Ah! Di mana ini? Pria parubaya itu, menggaruk-garuk kepala yang tiba-tiba terasa gatal. Motor yang dikendarai Rania melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Pergi ke rumah Pak Abdul, tapi satpam bilang, tidak ada orang. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kantor grup 3K0 Passus di kawasan Jaktim. Pak, Kapten Arkan masuk nggak hari ini? Tanyanya saat melepas helm, bicara dengan petugas keamanan. Barusan masuk,
Kemarin-kemarin kan, dia dirawat di rumah sakit. Kok bisa? Rania membulatkan mata. Kaget sekaligus khawatir. Kecelakaan saat misi, tapi sekarang sudah mendingan, hanya tangannya yang masih digips. Sekarang, dia di dalam. Iya. Katanya sih mau daftar untuk pengajuan nikah. Dek. Detik itu juga, kedua kaki Rania terasa lemas dan hampir tidak bisa menopang motor sport yang ia kendarai. La menunduk, menyembunyikan raut wajah yang begitu pilu, karena berpikir Arkan benar-benar menyelesaikan perasaan di antara mereka. Saya boleh masuk, Pak? Mau ketemu abang sepupu saya sebentar. Oh, sepupunya Kapten Arkan. Pak Satpam membuka pintu lebih lebar. Masuklah saja, kebetulan tidak ada giat khusus pagi ini. Terima kasih. Rania memarkirkan motornya di samping pos Satpam lalu berjalan masuk. Ia datang ke sana hanya dengan mengenakan setelan kulot, kemeja dan jilbab bergo. Bahkan tanpa membawa uang sepeser pun, karena terlalu terburu-buru. Tak lama, langkah yang tadinya tergesa, perlahan melambat, saat melihat Arkan keluar dari salah satu ruangan. Kedua mata pun semakin memanas, melihat berkas di tangan pria itu. Kalau begitu saya pamit. 9. Pak Jenderal Hermawan menepuk-nepuk pundak Arkan. Katakan saja, kapan kamu mau menghadap bareng calon istrimu? Saya yang akan menyesuaikan jadwal. Siap, Komandan. Arkan berdiri tegap, membiarkan atasannya itu pergi lebih dulu. Sebelum akhirnya, ia juga berbalik hendak pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, berapa terkejutnya saat melihat Rania sedang berdiri di tengah lapangan. Memandanginya dengan ekspresi penuh kekecewaan. Cepat-cepat, Arkan berjalan menghampiri. Ngapain panasan di sini? Diraihnya lengan gadis itu. Ayo bicara di sana saja. Tidak mau. Menepis tangan pria itu darinya dan kembali mundur beberapa langkah ke belakang, memperhatikan berkas di tangan kanan Arkan, sedang tangan kirinya masih bengkak dan dipasangi gips. Kenapa? Arkan yang mengira Rania sudah tahu tentang rencana pernikahan mereka, menjadi bingung sendiri. Aku baru saja mau ke rumah, nemuin kamu. Untuk apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Mau bilang, kalau kamu sekarang berhenti berjuang dan lagi proses pengajuan nikah sama wanita lain. Hah? Tidak perlu jauh-jauh ke rumah. Rania memalingkan wajahnya sambil bersedekap dada. Aku sudah tahu. Kamu benar-benar pengecut, tidak berani menemui Bang Arman. Memilih lari ke wanita lain dan... Siapa yang lari ke wanita lain? Arkan memotong ucapan Rania. Aku berjuang keras untuk membuktikan cinta aku ke kamu. Hampir mati konyol dan akhirnya aku bisa bertahan di sini, mendaftarkan pengajuan nikah kita. Ketegangan di wajah Rania perlahan pudar. Berganti keterkejutan lain yang masih tidak bisa disembunyikan. Untuk mendapatkan restu kakakmu, aku harus melalui ujian yang tidak mudah. Banyak hal yang aku pelajari darinya, dan sekarang aku benar-benar siap untuk memiliki kamu sepenuhnya. Aku hanya mencintaimu, dan tidak perlu ragu untuk itu. Rania menutup wajahnya dengan telapak tangan, menunduk dan mulai terisak-isak. Tak ada yang bisa ia katakan karena terlanjur berpikir perasaan di antara mereka benar-benar berakhir. Arkan menghembus napas panjang dan akhirnya nekat mendekat. Menarik Rania ke dalam pelukannya. Maaf membuatmu menunggu terlalu lama. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kamu direbut laki-laki lain. Kali ini, Rania membiarkan Arkan mendekapnya. Untuk membuat jiwa dan raganya lebih tenang setelah merasakan syok. Ia harap ini benar-benar akhir dari perjuangan, dan awal dari kebahagiaan yang sudah mereka nantikan sejak lama. Aku masih ngambek. Rania melepaskan pelukan itu, kamu terlalu terlambat datang, sampai aku tidak bisa tidur, tidak enak makan. Pokoknya aku nggak mau ketemu kamu dulu,
tunggu sidang saja kalau mau ketemu. Loh, Rani. Arkan tak bisa mencegah, saat gadis itu pergi sambil menghentak-hentakkan kaki dengan kesal. 1 minggu kemudian, sebelum menghadap ke pimpinan, hari ini Arkan memenuhi undangan wawancara pihak kenegaraan, sekaligus menerima lencana kehormatan atas prestasinya menyelesaikan kasus beberapa. 10 waktu lalu, Rania sendiri sedang sibuk fitting baju di rumah, bersama salah satu desainer yang diundang langsung oleh Chelsea, karena setelah sidang selesai, rencana pernikahan pun masuk tahap akhir. Ran, calon suamimu masuk TV. Bu Nur datang dengan antusias. Ayo sini dulu, lihat Arkan masuk TV. Heboh banget, Bu, sahut Chelsea yang sedang asik melihat contoh kain. Libat dulu. Iya sebentar, Bu. Selesai dengan aktivitasnya, Rania beranjak ke ruang keluarga bersama Chelsea. Ternyata benar saja, Arkan sedang diwawancarai oleh salah satu reporter televisi nasional. Arkan terlihat sedikit tegang karena pertama kalinya mengikuti siaran live, tapi sejauh ini ia terlihat mampu menjawab semuanya dengan lugas. Kami dengar, Kapten Arkan baru saja pengajuan nikah ke Jenderal Hermawan. Insya Allah. Cuma beberapa hari ini calon istri saya lagi ngambek. Loh, ngambek kenapa? Pembawa acara itu menegapkan posisinya, seolah tertarik dengan pembahasan kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, kalau saja calon istri Anda menonton acara ini. Boleh. Silakan. Arkan kembali menatap ke arah kamera yang sedang menyala. Halo Dek, kalau kamu nonton, Abang cuma mau bilang maaf buat yang kemarin. Arkan kembali menoleh menatap pembawa acara. Masih boleh saya lanjutkan? Silakan, durasi masih panjang untuk Kapten. Kembali menatap ke arah kamera. Apa kamu masih ngambek? Aktifkan ponselmu, kita harus datang ke kantor hari ini. Kamu tidak berencana ngambek sampai malam pertama kita, kan? Semua orang di ruangan wawancara tertawa bersama. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang menonton di rumah. Ditanyain tuh, Chelsea menyenggol lengan adik iparnya. Aktifkan ponselmu sebelum dia tambah gil 4. 11. Arkan menatap ke arah kamera, begitu juga dengan Rania yang terus menatap layar televisi dengan geming. Mereka seakan sedang berhadapan secara langsung, setelah 1 minggu tak berbagi kabar. Entah untuk keberapa kali sudah, hati Rania luluh karena tindakan Arkan yang benar-benar tidak terduga. Tidak dipungkiri, baik dulu ataupun sekarang, pria itu selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Masih dengan wajah yang memerah malu, Rania beranjak pergi menuju kamarnya yang terletak di lantai 2. Masuk dan langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Mengaktifkan ponsel dan betapa terkejutnya dia saat melihat begitu banyak pesan masuk dari Arkan. Telepon bahkan panggilan video call yang terabaikan selama beberapa hari ini, di tengah kesibukan pria itu dan persiapan pengajuan nikah mereka. Pof Rania. Pernyataan gil 4 dia di layar kaca, membuatku bergegas lebih cepat dari rencana ngambek yang tadinya ingin diperpanjang sampai hari resepsi. Ya, dia memang selalu tahu rencana licik yang tersemat di kepala ini. Selesai mandi, aku bersikap dengan seragam yang sudah disiapkan sebelumnya. Seragam hijau kebanggaan para pendamping prajurit. Sesekali aku berdecak tak percaya dengan apa yang sedang kujalani. Mimpi kecil untuk menjadi anggota reserse kriminal, harus pupus karena satu kecelakaan kala itu. Kehilangan ayah, terbongkarnya fakta tentang jati diri ini juga menjadi pukulan besar, dan saat itu adalah titik terburuk dalam hidup. Namun, pria penuh wibawa itu Andi Arman Firdaus mengulurkan tangan sebagai seorang kakak. Mencurahkan segalanya demi membuatku tidak berhenti berjuang. Menuntunku menjadi seorang dokter dan sekarang menyerahkan aku menjadi bagian dari kesatuan terbaik di Nek 4 Ra ini. Entah terlalu bersemangat atau bagaimana,
aku terus bersenandung dengan riang menyanyikan lagu yang katanya harus dihafal sebagai anggota Persit. Tak lupa mengenakan seragam yang akan tersemat pada tubuh ini mulai sekarang, hingga akhir hayat. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata dia sudah menunggu di depan pintu kantor. Aku langsung fokus pada tangannya yang tak lagi mengenakan gips, padahal di cara televisi itu, masih dipakai. "Dek, ayo pengajuan." Ucapannya membuatku berdecak. Terdengar sangat asing untuk kami yang biasa bicara santai. Namun, di balik kata konyol, ada kesungguhan di mata itu hingga aku tak ragu untuk melingkarkan tangan di lengannya dan berjalan memulai tahap baru sebelum pernikahan. Banyak tradisi dalam satuan ini yang harus dijalani. Baik itu menghadap ke senior dan ketua Persit, mengisi data diri, mendatangi Denkes, Bintal, hingga menjawab pertanyaan seputar bela negara. Semua itu tidak bisa selesai dalam satu waktu. Prosesnya sangat panjang dan mendebarkan. Proses panjang ini akan menjadi bekal pentingku untuk menjadi pendamping sang kapten. Namun, dari semua proses yang aku jalani, satu pertanyaan membuatku tersendat-sendat dalam menjawab. "Saudari, Andi Rania Medina Zerlin, apakah siap menjadi istri anggota pasukan elit, siap ditinggal? 12. Satgas, dan apakah kamu siap, jika suatu saat suamimu pulang tinggal nama?" Pertanyaan itu terus berputar, terdiam untuk beberapa saat, sebelum aku menoleh menatapnya, bingung. Sedih dan merasa tidak siap. Tapi, senyum dan genggamannya, membuat keyakinan itu tumbuh dan kepala ini mengangguk, mantap. Saya bersedia. Selesai dengan jawaban itu, aku bisa merasakan genggaman tangannya semakin kuat di bawah sana. Seolah memiliki kekhawatiran tersendiri, kalau saja kami benar-benar terpisah oleh maut, karena tugas Nek 4 Ra. Wajahnya terlihat sendu hingga rangkaian proses itu selesai. Kami berjalan keluar, dia tepat di depanku, dan aku mengikuti dari belakang. Memperhatikan punggung yang tak setegap biasanya. "Capek?" "Ya." Bang Arkan menghentikan langkahnya, menoleh menatapku. Masih dengan ekspresi sendu. Menghembus napas yang cukup panjang, penuh beban. "Kita sudah sampai sejauh ini, aku harap kamu tidak menyesal memilihku sebagai calon suami. Maaf, jika aku masih banyak kurangnya, tapi aku akan usahakan kita bahagia dan menua bersama." Hufat, pada akhirnya dia lebih takut daripada diriku sendiri. Dia takut meninggalkan aku seperti yang terjadi pada rekan-rekan pendahulu. Padahal, aku sudah mempertimbangkan ini, sejak dia menyatakan perasaannya untuk pertama kali, belasan tahun silam. Jika ragu, aku tidak akan ada di sini. Dunia hanya perantara untuk surga yang menyatukan kita, selamanya. Aku menjawab dengan senyuman. Membiarkan dia tenang, sedangkan pikiranku sendiri tidak baik-baik saja. Aku pun sama, khawatirnya. Tapi, mencoba untuk percaya bahwa setiap yang tertulis adalah alur yang terbaik dari Sang Maha Kuasa. Setidaknya, kami membuktikan bahwa cinta pertama sehidup semati itu ada. Ini adalah hasil dari saling menunggu dan melewati ujian masing-masing. Satu hal yang menjadi pelajaran yaitu, menunggu bukan soal waktu, tapi soal kepastian. Karena pada dasarnya, wanita akan setia jika pria tak mengalihkan tujuan, tidak meninggalkan harapan semu. Wawancara tentang kasus penyekapan itu, pada akhirnya menjadi viral karena pernyataan Arkan secara live untuk calon istrinya. Entah sudah berapa kali Rizal dan rekannya memutar video yang sama sejal tadi. Rusdi yang mulai jengah akhirnya menoleh. Dari tadi diulang terus. "Ganti kenapa sih? Aku bosan dengar suara dikutu kupret yang bucin abis di depan banyak orang." "Heleh, bilang aja kamu iri, kan?" "Aku iri." Sudut bibir Rusdi menungkik, sinis. "Enggak ya. Wajar aja dia duluan, karena udah ngebet dari lama.
Aku masih merintis tipis-tipis. Rus. Suara di ujung pintu membuat semuanya menoleh secara bersamaan. Memandangi Arkan yang berjalan masuk sambil membawa paperback yang cukup besar dan langsung disodorkan kepada Rusdi. Opo iki? Untuk seragaman nanti. Tangannya terulur, melihat isi paperback yang dibawakan Arkan. Terlihat di dalam sana ada baju batik, sepatu, dan berbagai perintilan lainnya. 13. Duit penalti karena udah ngelangkahin aku, mana? S. Arkan menepuk pundak Rusdi, kesal. Kakakku saja minta ratusan juta. Kamu malah nambah-nambahin. Udahlah, pokoknya jangan lupa dipakai saja. Sofia juga pakai seragaman dari...